Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id, dan di video kali ini kita akan membahas tentang 7 cara atau 7 aktivitas yang bisa dilakukan untuk meningkatkan HGH atau Human Growth Hormone atau hormon pertumbuhan ya. Nah, hormon pertumbuhan ini merupakan salah satu hormon yang cukup penting juga ya, cukup populer juga, dan mungkin ada yang sedang nonton video ini juga mencari cara gimana caranya supaya HGH ini yang bermanfaat untuk misalnya membantu proses metabolisme, membantu proses pembakaran lemak, membantu proses pembentukan otot, membantu supaya ketika ada cedera ya, cedera ringan maupun cedera parah yang berkaitan dengan otot, tulang, serabut otot gitu ya, ada yang rusak, sobek dan sebagainya, itu bisa lebih mudah sembuh. Dan manfaat-manfaat lain dari HGH ini bisa Anda cari di internet, cari di Google ya, atau mungkin di kesempatan yang lain saya akan membahas tentang manfaat dari HGH atau Human Growth Hormone ini. Nah, 7 cara yang bisa dilakukan supaya growth hormone ini meningkat dalam tubuh ya. Yang pertama yaitu dengan tentu saja mengurangi kadar lemak tubuh, kadar lemak dalam darah, dan dengan cara ya otomatis mengurangi konsumsi lemak ya. Jadi orang yang cenderung memiliki berat badan berlebih dan juga cenderung obesitas akan memiliki jumlah HGH atau Human Growth Hormone yang sedikit dibanding mereka yang kadar lemaknya ya sedikit, kadar lemak yang menumpuk sebagai sisa makanan ya, sisa dari jumlah kalori yang tidak dipakai oleh tubuh untuk beraktivitas, itu akan membuat hormon pertumbuhan atau HGH ini sedikit diproduksi oleh tubuh. Kemudian yang kedua yaitu kondisi misalnya saat ini mungkin lagi banyak ya muslim yang menjalani ibadah puasa. Nah, itu juga meningkatkan produksi human growth hormone atau beberapa metode diet, misalnya intermittent fasting ya, atau diet OCD mungkin ya, yang dipopulerkan oleh Deddy Corbuzier, itu juga salah satu yang bisa meningkatkan HGH. Dan di buku-buku e-book atau penjelasan seputar diet OCD memang sangat mementingkan HGH ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi gula. Jadi gula yang berlebih, kadar gula dalam darah, kadar glukosa, itu sangat memiliki peranan terhadap human growth hormone ini. Jadi orang-orang yang memiliki atau mengkonsumsi gula yang terlalu tinggi, terutama gula refinasi, gula yang melonjakkan kadar gula dalam darah, membuat fungsi pankreas bekerja ekstra keras untuk memproduksi insulin ya. Akibat lainnya adalah ketika kadar gula darah ini terlalu tinggi, maka HGH ya, Human Growth Hormone, itu juga akan berkurang seperti itu, produksinya tidak bisa optimal. Jadi mereka yang memiliki kadar gula darah yang cenderung stabil ya akan memiliki HGH yang lebih tinggi dibanding mereka yang mengalami kondisi lonjakan kadar gula darah yang terlalu tinggi. Terus kemudian yang keempat yaitu mereka yang mengkonsumsi makanan berat ya terlalu dekat dengan jam tidur. Nah, itu akan membuat kadar HGH akan cenderung rendah. Jadi sebaiknya ketika menjelang tidur menghindari mengkonsumsi makanan berat seperti itu. Jadi makan malam itu jangan terlalu mepet dengan jam tidur. Yang kelima yaitu mereka yang menjalani latihan ya, olahraga yang cukup intens, cukup keras ya, olahraga angkat beban ya, yang juga memang memaksa tubuh mereka untuk mencapai batas optimal, atau misalnya olahraga kardio dengan teknik HIIT ya, high interval training ya, yang dimana mereka mempush diri mereka
untuk bisa benar-benar sampai ke batas limit kemampuan mereka dalam melakukan olahraga seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu tidur ya, tidur yang berkualitas, tidur yang cukup 6 sampai dengan 8 jam setiap hari, dan juga mematikan lampu dalam kondisi tidur. Ini sangat penting untuk tidur kita supaya lebih nyenyak dan juga supaya tubuh memproduksi growth hormone ya dengan jumlah yang cukup seperti itu. Dan yang terakhir bisa menggunakan suplemen ya. Suplemen-suplemen yang mengandung glutamin, kreatin, ornithinin, melatonin dan lain sebagainya. Anda bisa konsultasikan ke ahli gizi atau ke dokter ya berkaitan dengan suplemen ini, dan jangan mudah terpengaruh oleh suplemen-suplemen yang beredar di pasaran. Pastikan suplemen tersebut aman dikonsumsi, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Nah, itu 7 hal berkaitan dengan HGH ya yang bisa meningkatkan produksi HGH dalam tubuh untuk tadi ya manfaatnya ke tubuh kita berkaitan dengan hormon pertumbuhan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.